Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nadah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasabi utawi kaping pitunya saking syarat nglakoni wudu lan syarat nglakoni adus jinabah. Iku ala ya takida, iku arep yen ora iktikad sapa mutawaddi utawa mutasil. Ora iktikad ora ngeyakinake fardhon ing fardune wudu utawa fardune adus. Dayane fardhon min furudihi saking pira-pira fardune adus utawa wudu. Ai furudhi kulin tegese fardune saben-saben suci minhuma saking wudu lan ghusl. Ora iktikad ora ngeyakinake sunatan ing kesunatane wudu utawa adus. Sawaun iku padha uga itakoda utawi arep yen toh iktikad sapa anna af'alahu ing sak temene pira-pira penggawane wong kang wudu utawa wong kang adus kullaha hiya sakabehane af'alahu. Apa fardun apa fardhu awit takut ya utawa ngiktikake sapa wong ana fihi ing sak temene iku tetep ing dalem penggawean fardun apa fardhu wa sunnatan lan sunat wa illam yumayyiz lan senajan ora iso bedakake sapa mutawaddi utawa mutasil ahadahuma ing salah sijine fardhu utawa sunate wudu utawa sunate adus minal akhari saking liyane. Wa hadza utawi ikilah wa illam yumayyiz ahadahuma minal akhar iku fi haqqil ami ing dalem hake wong kang bodho. Amal alimu anapun utawi wong kang pinter si akali nutut kanggo belajar agama tur dia mampu dan ada kesempatan. Bahwa utawi alim iku man iku wong istahula kang ketumpul kang sibuk sapa wong bil fikhi kelawan melajari fikih agama kelawan melajari syariat Gusti Allah zamanan ing dalem sak mangsa. Fala buddha mongko ora kena ora fihi ing dalem alim apa mintam gizi faraidi apa saking bedakake pira-pira fardune wudu utawa fardune adus wa sunanihi lan pira-pira kesunatane wudu lan kesunatane adus. Jadi syarat untuk melakukan wudu atau mandi yang nomor adalah Allah ya takida fardhan min furudihi ay min furudi kulli minhuma sunnatan. Orang yang melakukan wudu atau yang melakukan mandi harus di dalam hatinya dia yakin dan tahu betul pekerjaan yang dilakukan di dalam wudu satu persatu dia tahu, oh ini rukun wudu. Semisal dia melakukan niat ini termasuk rukunnya wudu. Semisal dia melakukan kumur-kumur, cuci tangan, membaca basmalah sebelum wudu, di dalam hati langsung tahu saya melakukan basmalah, melakukan kumur-kumur, melakukan cuci tangan sebelum wudu, ini adalah termasuk kesunatan wudu. Begitu juga ketika melakukan rukunnya wudu, di dalam hati langsung tahu. Misal membasuh wajah, dia langsung tahu, oh membasuh wajah ini adalah rukun atau fardu. Membasuh kedua tangan ini adalah rukun. Ini adalah syarat ketika melakukan wudu atau melakukan mandi. Di dalam hati harus ada keyakinan perbuatan yang ia lakukan di dalam wudu satu persatu harus dia tahu. Rukunnya wudu ini, sunatnya wudu ini. Jadi Allah ya takita fardhan min furudihi ay furudi kulli minhuma sunnatan. Dan dia tahu betul apa yang dia lakukan, pekerjaan-pekerjaan di dalam wudu satu persatu dia harus tahu ini adalah fardu. Karena ada syarat yang begini sehingga di dalam pikirannya dia tidak boleh meyakinkan. Semisal dia melakukan niat tidak boleh di dalam hatinya. Dia berkeyakinan oh yang namanya niat itu sunat, tidak boleh. Ketika ada keyakinan seperti itu maka wudunya tidak sah. Sawa untuk takoda anna af'alahu kullaha fardun, atau di dalam hatinya dia mempunyai anggapan
semua perbuatan yang ada di dalam wudhu dia yakin itu fardu semua atau rukun semua, itu juga tidak boleh. Semisal wes tak nglakoni wudhu, terus pokoknya aku yakin perbuatan di dalam wudhu itu fardu semua, lah itu juga tidak boleh. Padahal ada perbuatan yang di dalam wudhu itu merupakan sunat. Contoh ketika panjenengan melakukan mengusap kedua telinga, itu hukumnya sunat. Jadi di dalam mutawaddi, orang yang berwudu ketika di dalam hatinya yakin wah semua perbuatan yang di dalam wudu itu rukun semua, itu juga tidak boleh. Maksudnya harus bisa membedakan mana rukun mana sunnah. Ini kalau menurut kitab Kasifatus saja, syarat nomor 7 ketika melakukan wudu atau mandi junabah, dia harus tahu detail mana rukunnya mana sunnahnya, sehingga tidak boleh dihantam semua rukun, tidak boleh, apalagi dihantam sunat semua, tidak boleh. Awik takuta anafihi fardun wa sunnatan, atau di dalam hatinya dia berkeyakinan ya ketika melakukan wudu ya ada fardunya, ada sunatnya, ada rukunnya, ada sunatnya, tapi tidak tahu ini rukunnya mana rukunnya mana sunatnya, itu juga tidak boleh. Intinya setiap perbuatan wudu, rukun wudu yang dia lakukan, dia harus terbayang di dalam akal dan pikiran, oh niat ini rukun, oh membasuh tangan ini adalah rukun, oh mengusap kedua telinga ini adalah sunat, cuci tangan kumur-kumur membaca bismillah sebelum wudu ini adalah sunat, mengulangi basuhan ketika membasuh tangan, wajah, kedua kaki ini adalah sunat, dalam arti mengulangi sampai tiga basuhan. Ini kalau menurut Kasifatus saja, dia harus tahu detail mana rukun mana sunat, dia harus tahu. Wa illam yumayyiz ahadahuma minal akhar wa hada fi haqqil am, disyaratkan dia tahu detail semua mana rukunnya mana sunatnya, dia harus detail. Itu berlaku kepada orang yang akal pikirannya itu sehat, dalam arti akal pikirannya itu di setengah atau di atas rata. Beda kalau orang itu sudah belajar ilmu agama, dia belajar tata cara wudhu, tata cara sunatnya wudhu, tapi bolak-balik ngaji, akali orang terima, itu nanti pengecualian. Jadi kira-kira panjenengan sebenarnya ini akali biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Kalau jenengan ingin bebas dari keterangan ini, ketika jenengan melakukan wudhu harus tahu detail rukunnya wudhu mana, sunatnya mana. Ini berlaku pada orang yang akalnya itu normal. Tapi ketika akalnya itu nak coro Jawa ini akal tumpul dedel, itu tidak apa-apa, dia tidak harus tahu rukunnya wudhu mana, sunatnya wudhu mana. Nah, tergantung panjenengan kalau milih sendi nak pilih aman ya ibu-ibu akalnya ketol mawon. Jadi syarat untuk melakukan ibadah wudhu atau ibadah mandi besar di sini harus disyaratkan ketika melakukan wudhu pindah rukun satu ke rukun yang lain, itu di dalam hati harus terbayang, oh yang saya lakukan ini adalah rukun, oh yang saya lakukan ini adalah sunnah. Itu berlaku pada orang yang akalnya normal, dalam arti orang bodoh nemen-nemen. Tapi ketika orang itu akalnya di bawah rata-rata, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui secara detail mana rukun mana sunat. Karena apa? Akali kita semua dipaksa ya malah orang itu putus asa. Jadi inilah pentingnya ngaji masalah ilmu syariat. Jadi melakukan wudhu saja harus dituntut untuk mengetahui mana rukun dan syaratnya, sehingga kalau dia tidak tahu maka bisa menjadikan wudhu dan mandi besarnya tidak sah. Ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu syariat yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan sedaya mempunyai waktu untuk melakukan ngaji, ya ngaji, nah orang ya mangkeh panjenengan kena ketetapan hukum dosa. Karena ada waktu untuk mengaji malah digunakan untuk melakukan perkara yang lain yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wassaminu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.